Sekarang kita mulai dengan balok. Nah, sebenarnya di dalam SNI istilah balok kolom itu tidak dikenal. Di dalam SNI itu yang dikenal adalah elemen tekan, kemudian maupun elemen yang istilahnya dia sebutan dengan elemen yang mengalami lentur atau mengalami elemen tekan atau elemen lentur. Nah, apa itu elemen tekan? Elemen tekan ya tentu saja ada gaya luar yang bergerak ke dalam yang membuat bendanya menjadi pendek gitu ya. Nah, elemen tekan ini paling banyak terjadi pada kolom, sehingga kolom itu sebetulnya dominan gaya tekan. Maka kolom itu sebetulnya kalau dalam SNI disebut sebagai elemen tekan atau elemen aksial. Nah, tetapi kalau balok itu deformasinya lentur. Walaupun dia menerima gaya ke bawah gravitasi sama dengan kolom juga menerima gravitasi, tapi bedanya jika kolom itu, kalian lihat ini kalau sebuah kolom, maka gayanya juga sejajar garisnya antara sumbu batang dengan bebannya, sehingga dia terjadi tekan. Tetapi kalau balok, gaya yang bekerja pada balok tersebut tegak lurus sumbu batang. Apa yang terjadi? Ini bukan tekan lagi, tidak hanya tekan tapi juga terjadi tarik karena dia terjadi lendutan. Nah, lendutan-lendutan inilah yang menyebabkan elemen balok itu disebut dengan elemen lentur dan kolom disebut dengan elemen aksial. Jadi jangan kaget ya kalau nanti buka SNI nggak ketemu kolom, nggak ketemu balok. Awas nanti kalau lupa. Baik, sekarang saya pakai istilah yang biasa, pakai istilah yang umum supaya lebih mudah untuk dipahami. Kalau saya terus ngomong elemen lentur, lama-lama bingung juga elemen lentur itu apa gitu ya. Maka saya pakai aja balok gitu ya. Baik, sekarang kita lihat balok. Nah, sebagai pengantar, saya gambarkan portal yang terpotong. Nah, ini portal sederhana gitu ya. Mana ini kolom, kemudian ini baloknya. Apa yang terjadi? Seperti saya ceritakan pada video yang pertama, dia terjadi beban luar. Ada beban lantai, ada beban hidup di sana ya, gini ya. Ini bebannya. Ini keramik, lantai. Kemudian kita ada kursinya, ada meja juga di sini. Nah, ini beban semuanya. Nah, belum lagi kamu ada di sini itu ya. Nah, ini kan juga menjadi beban bagi lantainya. Nah, ini baru beban hidup. Nah, ini beban hidup yang sederhana. Beban hidup yang lain juga ada yang terjadi apa? Nah, kayak pembebanan pada portal, beban itu beban hidup dan beban mati. Nah, kalau beban mati itu apa saja? Ini beban mati, yaitu berat sendiri, struktur, berat sendirinya. Dengan beban hidup macam-macam. Kalau beban hidup, nah, yang pertama bisa karena angin, bisa karena beban air hujan atau air yang lain. Yang kedua ada beban gempa, ada beban finishing, ada beban mechanical, electrical, plumbing. Kemudian paling penting ada beban fungsinya dia. Fungsinya sebagai apa? Sebagai kantor, misalkan gitu, sekolah, apalagi pasar, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi itulah pembebanan yang terjadi. Jadi ada kombinasi nanti ada beban hidup dan beban mati, semua ini ada di sini di dalam sebuah sistem struktur bangunan. Nah, sekarang apa yang terjadi pada balok ini? Kan tadi sudah cerita pada saya sudah pernah sampaikan di video yang pertama, jangan lupa. Baloknya lendut akhirnya. Deformasinya itu. Apa yang terjadi di sini? Ini terjadi tarik. Di sini juga terjadi tarik. Nah, ini yang di atas terjadi tekan. Nah, di sini terjadi tekan. Di sini terjadi tekan. Jadi bisa bolak-balik dia. Ini terjadi tarik. Nah, kenapa? Karena kamu lihat di sini. Ini tuh dia cenderung memanjang, retak di sini.
Itu ya. Ini terjadi tekan. Dia tidak retak di sana. Kemudian ini terjadi tarik, memanjang lagi di bagian bawah, maka di sini terjadi retak. Maka di sini juga terjadi tarik. Apa yang terjadi di sini? Maka di sini terjadi retak. Maka inilah yang terjadi, ada retak yang bisa terjadi pada balok. Nah, apa yang kita lakukan supaya nggak terjadi retak ini? Maka seperti kita sepakati tadi, retak itu kan tarik. Maka kita harus pasang tulangan. Oleh karena itu, di sini kita pasang tulangan. Secara prinsip kita pasang tulangan di sini. Ya, kemudian di daerah sini juga kita pasang tulangan. Ya, kemudian di sini juga kita pasangin tulangan. Nah, tulangan yang kalau di tepi ini harus kita tutup ya. Kita tutup, tulangan yang di bawah kita biarkan. Inilah tulangan. Nah, tulangan yang di sini kita bisa teruskan. Karena sebelah sini juga, sebelahnya juga mengalami hal yang sama. Nah, ini adalah tulangan utama atau tulangan pokok atau tulangan yang wajib. Karena dia untuk mengatasi gaya dalam karena momen, gitu ya. Nah, ini. Jadi gimana momennya? Masih ingat kan momennya seperti apa? Nah, sekarang diperhatikan di sini ada dua tipe tulangan. Ini yang di tumpuan sama, yang di lapangan yang berbeda. Oleh karena itu, akhirnya kita mengenal, nah ini, di mana daerah ini? Nah, 1/4 L. Ini juga 1/4 L, maka tentunya ini sisanya adalah 1/2 L, di mana ini L jika sebuah balok itu memiliki bentangnya L. Nah, yang 1/4 L ini disebut dengan tumpuan, daerah tumpuan. Dan 1/2 L ini adalah daerah lapangan. Nah, gitu. Dia akan terjadi perubahan. Nah, sekarang jika saya potong, saya kasih potongan, maka piasnya saya potong ini, misalkan di sini ya, saya sebut sebagai potongan A. Dan di tengah-tengah saya potong lagi sebagai bagian B. Kemudian di pinggir lagi saya potong sebagai bagian C. Tentunya secara prinsip A dan C itu sama, maka sekarang saya gambar potongannya. A sama dengan C, maka posisi baloknya atau tulangannya menjadi seperti itu. Jadi tulangannya lebih fokus di atas, karena di atas yang terjadi tarik. Ini posisi seperti ini terjadi pada sampai dengan 1/4 L. Nah, sekarang untuk potongan yang berikutnya, yaitu tinggal satu, potongan B, dia nggak sama. Nah, dia ada di, nah sekarang tulangannya ada di bawah sini. Nah, ini tentunya punya dimensi yang sama. Ini B, ini H, ini B, dan ini juga H. Nah, tentunya balok ini satu bentang itu dapat memiliki dimensi yang sama. Bahkan kadang-kadang sampai seluruh bentang juga dimensinya sama. Nah, oleh karena itu sekarang terjadi perubahan, gitu ya, perubahan posisi tulangan. Kenapa? Karena di dalam tumpuan akan terjadi retak di bagian atas sehingga tulangannya ada di atas. Dengan di bawah, yaitu pada daerah lapangan terjadi gaya tarik, terjadi retak di bawah sehingga tulangannya ada di bawah. Nah, ini prinsip utama yang menyebabkan terjadinya perubahan atau perbedaan antara tulangan tumpuan dengan tulangan lapangan. Dan jangan pernah bingung dengan tumpuan dan lapangan, karena istilah-istilah tulangan tumpuan, momen tumpuan, atau tulangan lapangan, momen lapangan, ini istilah yang akan sering digunakan, ya. Sering digunakan di dalam terminologi kuliah, khususnya kuliah saya,
maupun akan digunakan di dalam Anda bekerja nanti di proyek gitu. Jadi nggak boleh bingung. Nah, sekarang kalau kita lihat tulangan, kalau kita sudah paham tadi bahwa kita membutuhkan tulangan di bawah dan tulangan di atas, sekarang apakah pertanyaannya, apakah tulangan ini putus seperti ini? Ini nih yang pertanyaannya umum ya, kalau kita lihat di gambar di sini, maka pada potongan AC di bawah nggak ada tulangannya, ini kayaknya putus ya. Tulangan yang di potongan B, tulangannya di bawah, hanya ada di bawah saja tulangannya, di atas seolah-olah nggak ada tulangan, jadi tulangannya kok putus begitu. Nah, sekarang kita perhatikan yang syarat-syarat ya. Jadi pertama kita lihat syarat penulangan. Gimana sih syarat penulangan itu? Nah, ini syarat tulangan adalah yang pertama, dia itu tergantung bentuk juga. Jika bentuk beton segi 4, nah, maka wajib ada tulangan di setiap pojok atau sudut. Nah, maka pada bentuk yang begini, ini wajib. Ini tulangan yang harus ada. Atau pada bentuk yang gitu, ini juga wajib ada. Walaupun tulangannya baloknya bentuknya tiduran gitu, sama juga ya. Jadi ini kan kalau ini B sama dengan H, ini H. Nah, ini B, ini H. Jadi ini bujur sangkar, ini segi 4 panjang. Ini wajib ada di pojok-pojoknya. Gimana jika bentuknya? Nah, jika bentuknya lingkaran, nah, maka ini 6 tulangan. Maka dia jika bentuknya begini, maka harus ada 6 tulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulangan itu wajib. Ini tidak boleh tidak ada. Nah, oleh karena itu tentunya kembali lagi kepada penampang potongan AC dan potongan B. Nah, tentunya di sini juga ada tulangan, gitu ya. Nah, yang merah ini tulangan wajib. Nah, sehingga yang di sini juga sebetulnya merah juga, yang sekaligus kita bisa fungsikan dia untuk tulangan wajib dan tulangan yang memang dibutuhkan, gitu ya. Nah, ini yang harus dimengerti. Jadi tulangannya enggak putus. Nah, tulangan yang merah ini gimana posisinya? Nah, tulangan yang merah itu posisinya di sini. Dia akan menerus sepanjang balok, baik di atas maupun di bawah. Jadi semuanya dia akan terus. Sehingga hanya tulangan yang warna biru saja yang mungkin saja dia ada terputus-putus seperti ini. Tapi syarat putusnya juga ini harus overlap. Harus terjadi overlapping. Nggak boleh dia nggak nyampe gitu, nggak boleh. Dia harus overlapping. Nah, rupanya di proyek itu kalau kita lihat gambar-gambar proyek atau bahkan kita lihat langsung ke proyek, tidak selamanya orang bikin tulangan terputus seperti ini untuk tulangan yang ada di daerah tumpuan maupun di lapangan. Nah, ini ada alternatif lain yang sebetulnya ini juga banyak dibuat oleh orang. Jadi kalau ini, nah, jadi tulangannya seperti apa yang dibikin oleh orang? Jadi tulangannya dia bikin begini. Kemudian dia turunkan, kemudian dia begini. Nah, jadi ini tulangan yang sebetulnya satu rangkaian tulangan yang tidak terputus. Dan ini berbeda adalah pada di cara pasang. Dua-duanya benar, dua-duanya boleh dipakai. Tapi ini juga memiliki perbedaan sedikit. Jadi ini daerahnya ya. Nah, ini daerah tumpuan. Nah, ini adalah daerah
lapangan. Sehingga kalau saya potong di sini, ini potongan A, ini potongan C, kemudian ini potongan B, maka potongan ABC itu akan sama lagi, jatuhnya sama. Bedanya di sini diturunkan, di sini tidak, gitu ya. Nah, ini adalah jangan sampai bingung dengan dua tipe tulangan. Ini dua-duanya boleh dipakai, dua-duanya benar. Silahkan dipakai, dipilih yang mana yang lebih gampang jika kita bekerja di lapangan. Jadi ini tujuannya lebih kepada mau pilih yang mana sih? Pilih yang putus atau pilih yang nyambung? Nah, itu dipilih itu berdasarkan kemudahan mengerjakan. Bukan berdasarkan, hitungannya sama aja. Tapi yang penting mana yang lebih mudah kita mengerjakan, ya kita pilih yang itu. Ya, tergantung tukang besinya juga. Jadi demikian ya. Nah, ini adalah mengenai tulangan, tumpuan, dan lapangan. Nah, kembali lagi kepada syarat penulangan. Ini tadi ada syarat penulangan di sini. Kita sudah sebutkan bahwa kalau pertama tulangan itu harus ada di bentuknya seperti ini. Nah, ternyata ada lagi yang terakhir. Jika segitiga, nah ini, maka tulangannya ya di pojok atau di sudutnya. Di bentuknya, kalau ini sebenarnya begini, maka ini tulangannya, tulangan, dan tulangan. Nah, ini pada elemen apa kamu sering lihat? Kalau ini udah biasa ya, kolom kayak gini, balok juga kayak gini. Nah, kalau yang lingkaran paling sering itu kolom. Nah, ada kolom bulat gitu ya, atau kolom lingkaran. Di mana di kampus juga banyak ya, ada kolom-kolom melingkar seperti ini. Dan ini syaratnya itu tadi. Nah, kalau yang segitiga kita sering lihat di mana? Segitiga ini sih sebetulnya kalau di gedung-gedung ini sangat jarang dipakai. Tapi pertanyaannya apa nggak boleh dia? Ya boleh aja kalau kita yang punya gedungnya, kalau kamu yang mau bikin rumah dengan kolom segitiga, balok segitiga ya boleh-boleh aja gitu ya, nggak ada yang larang. Tetapi yang paling banyak, yang paling umum digunakan untuk bentuk segitiga ini adalah pada pondasi tiang pancang. Nah, pondasi tiang pancang itu banyak yang menggunakan modul berbentuk segitiga, sehingga kewajiban dia memasang tulangan itu ada di setiap sudutnya seperti yang tergambar di bawah ini. Jadi ini tiga bentuk struktur, tiga bentuk elemen yang sering dipakai. Lanjutin lagi dikit kepada syarat tulangan. Nah, setelah kita tadi lihat bahwa tulangan itu wajib ada di sini, maka kewajiban yang berikutnya yang kita harus perhatikan pada tulangan itu, kalau saya boleh isi nomor ya, katakanlah ini nomornya nomor 4 jadinya kalau kita ikutin 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini maka ini tulangan itu harus dapat dilewati oleh kerikil dalam fresh konkrit saat pengecoran. Nah, apa maksudnya? Maksudnya ini, kalau kita pasang baja tulangan di dalam suatu struktur balok, spidolnya sama habis ya. Nah, ini, maka tulangan di sini, kalau saya gambarkan 3 buah titik tulangan, nah jarak di sini ini harus dapat dilalui oleh siapa? Oleh kerikil. Maka ini harus dapat dilalui oleh kerikil. Ini yang kita sebut dengan jarak tulangan. Ini yang kita sebut dengan jarak antar tulangan atau S. Nah, berapa S itu? Ini S kecil ya hurufnya, bukan S besar. S gitu. Nah, berapakah S? S itu tergantung kepada kerikil atau koral atau agregat, kita sebut sebagai agregat kasar. Nah, berapa ukuran agregat kasar yang dalam SNI? Di dalam SNI untuk agregat kasar itu adalah 10 mili
20 mili, dan 40 mili. Jangan heran tidak ada 30 milinya ya. Di sini 30 mili nggak diatur. Coret, tidak. Kenapa? Apakah 30 angka yang jelek? Bukan itu sebabnya. Sebabnya kalau kita perhatikan di sini 10 kali 20, 10 ke 20 itu kali 2, 20 ke 40 kali 2. Maka perkalian 2 itu ingatlah apa? Ingatlah pada analisis saringan. Nah, analisis saringan itu yang kita menumpuk saringan yang banyak itu. Di mana satu set saringan itu kan terdiri dari sekian banyak. Ada 10 saringan. Yang paling bawah buntu yaitu pannya, yang di atas yang paling besar. Nah, setiap saringan ini ukuran saringannya adalah 2 kali lipat. Maka yang di bawah ini adalah 0,075, yang di atasnya adalah 0,150 dan di atasnya kembali 0,30, 0,60 dan seterusnya. Nah, inilah dia yang menyebabkan 2 kali lipat itu walaupun angka ini 2 kali lipat itu menyebabkan ukuran butir agregat itu ada di kelipatan 2 kali. Jadi 10 ke 20, 20 ke 40. Jangan dipaksa pakai 30. Itu ya. Sudah jelas ya. Jadi ini harus dapat dilalui jarak antar tulangan oleh agregat yang terbesar yang dipakai. Jika kamu pakai agregat yang terbesar 40, maka S itu harus minimal 40. Saya sarankan lebih dari 40. Kalau kamu pakai 10, ya boleh-boleh saja. Berarti agregatnya kecil-kecil semua. Nah, maka jarak di sini bisa lebih rapat, gitu ya. Jadi ini nggak boleh bingung. Jadi minimal kamu ketahui sekarang ada caranya bahwa besi tulangan harus dipakai, besi tulangan juga harus dikontrol jaraknya. Nah, ini adalah sedikit informasi mengenai penulangan. Nah, kita tadi sudah tahu ada tulangan tumpuan dan ada tulangan lapangan, gitu ya. Baik, kita masuk mulai ke berhitung ya. Setelah masih kepada materi yang tadi, yaitu balok. Nah, sekarang balok itu punya penampang. Nah, ini sebuah balok segi 4 panjang. Ya, sudah biasa balok tipikal bentuknya seperti ini. Balok itu punya dimensi, punya B, kemudian punya dimensi H. Nah, makanya sekarang kalau saya tulis B itu adalah lebar balok, H itu adalah tinggi dari balok. Nah, sekarang balok itu saya kasih tulangan, tapi saya tidak gambar tulangannya dalam bentuk tulangan ya, saya kasih garis hitam aja. Ini namanya AS. Nah, di mana AS itu adalah luas tulangan. Tulangannya posisinya di sini. Nah, kalau dari AS ini saya tarik. Ini namanya D. Sehingga D itu adalah, hati-hati ini, adalah tinggi efektif balok. D itu tidak sama dengan H. D itu lebih kecil dari H. Kenapa? Karena di sini ada jarak yang tidak dihitung. Nah, jarak yang tidak dihitung itu apa? Nah, jarak yang tidak dihitung ini saya sebut dengan D aksen. Ya. Jadi D aksen itu adalah apa sebenarnya? Nah, sekarang kita lihat tinggi efektif balok dari mana dihitung? Dari titik berat AS ke atas. Nah, itu ya.
Sedangkan D aksen itu apa? D aksen itu selimut beton. Nah, dan lain-lain. Hati-hati dengan lain-lainnya. Berarti dia dari bawah, ya, D aksen itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan D sebenarnya. D itu adalah H dikurangi dengan D aksen. Maka kalau kita lihat D itu adalah H minus D aksen. Nah, D aksennya itu apa saja komponennya? Komponen D aksen itu macam-macam. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat H itu dikurangi dengan yang pertama adalah tebal selimut beton. Terus dikurangi dengan apa? Di sini sebenarnya ada apa? Ada sengkang. Ini apa? Ini tulangan geser. Atau yang umum disebut oleh tukang-tukang, yaitu sengkang. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat AS ini posisinya di mana? Maka kalau lihat D aksen itu adalah pertama dia adalah tebalnya dari selimut beton. Kemudian dia ada 1 kali diameter, maka di selimut beton dan ini ditambah dengan diameter sengkang. Nah, ditambah dengan apa? Kalau ini pakai tulangan, itu tulangannya, maka dia jatuhnya di sana. Jadi ditambah dengan setengah diameter tulangan. Nah, inilah dia, sehingga menghasilkan nilai D. Nah, padahal kita nggak tahu sebenarnya tulangannya mau pakai diameter berapa, karena tujuan kita di balok sekarang menghitung diameter berapakah yang akan kita gunakan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu bahwa secara prinsip kita menghitung D itu seperti itu. Nah itu ya, ini kalian boleh asumsi saja, misalkan asumsinya diameter 16, diameter 19, 25, boleh aja. Asumsi aja dulu, daripada nggak ada angkanya kan mendingan asumsi. Selain itu, kalau kita asumsikan dia sebagai diameter, misalkan ini ya, ini diameternya berapa? Anggap ini misalkan 16 gitu ya, 16 atau 12 ya, saya kurang pas ini, kita nggak ngukur ini kan. Apa sih bedanya berapa sih kalau dia setengah diameter? Kalau dia 12 mili, maka dia setengah diameternya cuma 6 mili. Kalau dia 16 mili, diameternya cuma 8 mili setengah diameter. Maka perbedaan 2 mili kan kadang-kadang nggak terukur ya, sangat kecil sehingga tidak terlalu signifikan, memberikan sangat tidak signifikan, gitu ya. Sehingga kita yang penting kamu hitung diameternya berapa saja boleh, gitu ya. Baik, nah sekarang ini kan sudah. Sekarang gambar ini saya teruskan. Nah, sekarang dilihat, yang atas ini apa? Ini adalah serat atas. Ini penampang ya, ingat penampang balok ya, kalau balok itu kita potong ya. Ini serat bawah. Yang garis-garis di tengah apa? Ini adalah sumbu batang dari balok itu. Nah, sekarang seperti kita ketahui balok itu, kalau dia pada portal, dia pasti akan menerima beban, baik itu Q maupun P. Nah, beban itu tadi sekali lagi ya, ini gaya luar, yaitu beban. Nah, beban itu dua, ingat, beban mati dan beban hidup. Nah, gitu ya. Kalau beban kehidupan itu beda. Ini sekarang adalah beban hidup. Kalau beban kehidupan itu bebanmu itu ya supaya
tetap bertahan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia dibebani, dia akan lendut kan gitu. Nah, kita sudah sepakat tadi waktu di awal-awal kuliah, mungkin di video yang minggu yang 4 hari Kamis ya. Daerah sini itu adalah kita anggap sebagai wilayah tekan. Ini wilayah tarik. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat. Jika di sini kita punya P atau punya Q, ini tadi, udah ke sini. Maka kalau dia belum diapa-apain, baloknya itu masih balok sendirian gitu. Balok sendirian, maka dia bentuknya gini. Diagram ini adalah diagram distribusi tegangan. Nah, karena kalau dia belum dibebani, dia garis lurus saja. Artinya bebannya 0. Di atas 0, di bawah juga 0. 00. 0000 ya. Kenapa dia 00? Dia nggak apa-apa, dia diem. Kayak struktur baru jadi, dibiarin gitu. Nah, 00. Tapi begitu P ini kita tambah, bebannya kita tambah, apa yang terjadi? Baloknya lendut. Apa yang terjadi? Baloknya kan gini kan. Nah, sehingga sekarang distribusi tegangannya nggak garis lurus lagi, nggak 00 lagi. Dia akan berubah. Berubahnya seperti apa? Berubahnya titik pada sumbu. Nah, dia mulai berubah begini. Ini titik 0. Peralihan. Di sini terjadi apa? Di sini terjadi tekan. Di sini terjadi apa? Di sini terjadi tarik. Nah, ini tekan, kita kasih panah. Nah, ini tarik, kita kasih panah. Nah, besarnya tegangan, tekan maupun tegangan tarik di sini sama. Jadi di sini tegangan tekan sama dengan tegangan tarik. Kalau tegangan tekannya bernilai 100, ya misalkan 100 MPa, maka tegangan tarik juga bernilai 100 MPa. Dia sama besar, cuman arahnya yang berlawanan. Seperti kita tahu, kalau tarik itu menyebabkan perpanjangan, kalau tekan itu menyebabkan dia jadi pendek. Nah, ini terjadi perubahan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sampai dengan linear elastis, dia ini geraknya sama terus. Tiap tambah sama. Lihat sekarang. Kalau saya tambah P beban di sini. Ini saya tambahin terus. Retak ya di sini. Nah, di sini ini retak gitu ya. Retaknya mulai muncul. Maka dia kalau P-nya saya tambah terus, yang tadinya nggak retak, sedikit-sedikit retak. Sedikit-sedikit retak, sedikit-sedikit. Retak gitu ya, sampai dia retak. Nah, diagramnya berubah. Sampai dia retak, tegangannya gimana? Sama atau berubah? Nah, kita lihat. Dengan naiknya ini, akibat retak itu, ada di tinggi sini gitu ya. Dia tidak lagi terjadi, beton itu sudah tidak lagi ada di dasar sini. Dia sekarang dimensinya naik, mengecil gitu ya. Karena yang retak nggak dihitung. Maka sekarang diagram ini berubah. Berubah jadi gimana? Jadi gini. Nah, titik putarnya tuh sekarang udah tidak lagi sama. Kalau tadi titik putarnya ini adalah H/2, ini juga H/2, di sini sudah nggak H/2 lagi. Udah nggak sama yang atas sama yang bawah. Kenapa?
karena ini sekarang dia terjadi di sini. Nah, gitu. Dia tidak ada di sini lagi, tapi ini masih tetap. Ini tekan. Ini tarik. Gitu ya. Nah, dia bergerak nih. Nah, sebetulnya geraknya tuh dia juga nggak kayak gini. Nggak lurus gini. Sebetulnya gerakannya seperti apa sih? Sebetulnya dia geraknya gini. Yang tadinya itu, lama-lama dia gerak lagi, lama-lama dia gerak, nah dia jadi gini. Nah, dia jadi gitu. Nah, jadi sebetulnya gerakannya dia tuh tidak lurus, tidak linear, karena perubahan-perubahan dari dimensi ini. Sehingga suatu saat, nah, ini diagram ini, retak yang ada di sini, sampai pada tulangan. Nah, sehingga sekarang diagramnya seperti apa? Diagramnya akhirnya dia muncul. Nah, muncullah itu. Ini apa? Ini tegangan tarik gitu, atau gaya tarik. Kalau kita masih sebut sebagai tegangan, oke, nggak apa-apa. Kita sebut sebagai gaya dia boleh. Ini masih terjadi tekan, ini terjadi tarik. Tetapi ini semakin kecil harusnya ya, tidak sebesar ini, tidak se ekstrim itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang diperhatikan. Gaya tarik itu sekarang kerjanya di mana? Gaya tarik itu kalau saya kasih tarikkan garis, nah dia mulai itu dari tulangan. Maka kemudian tarik ini sekarang 100% dipikul oleh siapa? Oleh tulangan. Jadi kalau tadinya kita punya ini tulangan, dia naik retak, tek, bebannya sampai di sini. Maka sekarang ini di sini dia. Nah, gitu. Gayanya sekarang dipikul di sini. Di atas ini kosong. Gitu. Sampai kenapa dia kosong? Karena di sini wilayahnya sebetulnya wilayah retak. Yang beton itu nggak mampu memikul. Beton itu baru memikul pada saat dia masuk ke wilayah tekan. Tetapi sekarang titik putar tekan itu tidak lagi berada pada sumbu batang, gitu loh. Tekan itu sekarang dia semakin hari, nah semakin ditambah bebannya, semakin ditambah bebannya, lama-lama dia jadi seperti itu. Nah, ini udah hilang, sehingga dia ada titik putar, peralihan dari bentuk ini. Nah, peralihan bentuk itu dia tidak lagi berada di sumbu batang. Ini tadi sumbu batang. Dia di atas sumbu batang. Gitu. Nah, kenapa kok dia di atas sumbu batang? Ya karena dia mencari keseimbangan terus. Sedangkan di sini gaya tarik ini udah dipikul oleh siapa? Oleh baja tulangan. Gitu. Nah, ini wilayah yang tetap ditahan oleh tekan. Sehingga sebetulnya tekan itu pada sebuah penampang balok, tekan itu sebetulnya sedikit sekali, gitu ya. Nah, inilah yang harus diketahui. Nah, sekarang kita coba lihat kalau kita menggunakan sebuah buku sebagai analogi. Nah, kita sekarang pakai buku ini. Ini saya nemu majalah Mandiri, ini majalah kalian, nggak tahu ini punya siapa yang ditinggal. Ini kita anggap sebagai kita analogikan dia sebagai sebuah penampang balok. Lihat aja. Di sini tulangan ya, yang putih nih. Ternyata balok itu sebetulnya, pengertian dia distribusi tegangan ini menyebabkan kita punya pemahaman tersendiri. Yaitu apa? Yaitu sebetulnya efektivitas balok itu ya, itu sebetulnya nggak seluruh penampang. Dia tuh cuma berlaku di sini aja, sebagian kecil saja. Karena apa? Karena titik putarnya tidak lagi di tengah-tengah. Ini seperti ini tadi. Kalau tengah-tengah dia pada gambar satu ini.
Tapi sekarang dia di atas tengah-tengah. Sehingga sebetulnya wilayah tekan itu udah cuman kecil aja. Kalau ini sebuah penambang balok ya dia mungkin cuma di sini aja. Nah inilah sekarang yang menyebabkan orang itu berpikir balok itu nggak efektif sebenarnya. Sia-sia karena ini tarik semua. Yang tidak memikul beban. Beban tariknya dipikul oleh siapa? Oleh tulangan. Efektifnya cuma segini. Ya cuma ini. Padahal ini berapa sih dibandingkan dengan H setinggi ini. Padahal kita ngecor balok itu total, full. Tapi sebetulnya di dalam mekanisme pembebanan itu yang kerja cuma setinggi ini. Nah ini ya, ini yang menyebabkan, kemudian teknologi menyebabkan orang berpikir memanfaatkan semua penampang ini supaya berfungsi. Itulah nanti kemudian hari inovasinya akan menimbulkan atau menyebabkan munculnya ilmu baru yaitu beton pre-stress. Nah, kalau beton pre-stress itu harus mampu memanfaatkan seluruh bidang penampang dari balok tadi. Nah, sedangkan balok yang kita konvensional yang kita belajari saat ini itu memanfaatannya hanya sebagian kecil saja. Itu tadi kalau kita gambarkan dia analoginya tadi sebuah buku ya, sebuah gambar buku sebagai sebuah penampang balok. Ternyata setelah kita pelajari distribusi tegangan yang ada di sini, distribusi tegangan yang terjadi pada penampang balok akibat beban-beban luar tadi, ternyata pada balok konvensional tidak seluruh penampang balok itu bekerja efektif. Karena beton itu hanya mampu memikul tekan saja. Dan kembali lagi hanya sebagian kecil saja dari seluruh tinggi balok yang berfungsi untuk memikul gaya tekan. Selebihnya harus akan dipikul oleh besi atau baja tulangan. Dan sehingga daerah yang ada di bawah sini, ini seolah-olah menjadi tidak efektif. Nah, mau bikin beton lubang, boleh aja. Tapi harus hati-hati kalau bikin beton lubang. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit. Distribusi gaya yang bekerja, tarik tadi, yang bekerja di tulangan di sini, yang kalau kita tarik garis merah ini, ternyata ada di tanda panah ini, vektor ini, vektor yang panah ini kita kasih nama TS. TS itu apa? Saya tulis di sini. TS itu adalah tension steel atau gaya tarik. Nah, gaya tarik baja tulangan. Nah, yang di daerah tekan ini apa? Yang di daerah tekan ini masih berupa tegangan. Maka sekarang dia tegangan ini akan kita wakilkan wakilkan resultannya ini, resultan gaya dia jadinya. Karena yang kecil-kecil ini gaya semua. Tanda panah ini sebetulnya penuh. Ini penuh ya. Berderet-deret nih, banyak sekali. Tidak punya jarak yang renggang. Kita ambilkan resultan. Ini kalau di kelas itu ya mewakili kalian semua lah, misalkan ini kortinya atau siapa gitu yang mewakili seluruh yang ada di sini. Ini kita sebut dengan CC. Apa itu CC? Tulis di sini. CC itu adalah compression concrete atau gaya tekan beton. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di sini ada CC, di bawah ada TS. Nah, besar CC sama TS dalam kondisi balance atau kondisi seimbang TS sama dengan CC. Nah, dalam kondisi seimbang di sini TS sama dengan CC. Hanya beda apa ya? Beda arahnya. Yang CC itu tekan, yang TS ini tarik. Nah, dengan demikian ini kita sudah punya dua gaya yang bekerja pada sebuah penampang balok akibat adanya pembebanan. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena di sini ada TS, di atas ada CC.
yang melampaui titik putarnya ini, maka dia punya jarak. Jarak inilah yang menimbulkan momen. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau kita tanya, tentunya TS dan CC ini punya sebuah nilai, punya besaran. Berapa nilai besarannya itu? Nah, sekarang kita coba hapus dulu. Nah, sekarang kita hapus. Berapakah besarnya TS? TS tadi itu besarnya adalah AS dikalikan dengan FY. Apa itu? Tadi sudah disebutkan, TS adalah tension steel, AS adalah luas tulangan. Sekarang itu apa FY? FY itu adalah force yield. Yield itu tulisannya Z yield ya, atau leleh baja tulangan. Ingat ya, kita sudah belajar tentang yield. Kita belajar yield itu saat pertemuan pertama offline, hari Senin, tanggal 16 Maret. Nah, berapa besarnya yield? Besarnya FY ini. FY ini adalah mutu beton. FY ini adalah, bukan mutu beton, maaf ya, mutu baja tulangan. Atau dia menjadi, kalau mutu baja tulangan itu dinyatakan dengan kuat tarik tulangan. Nah, tulangan kita ketahui, tulangan itu ada berapa? Tulangan yang kita pakai itu ada tulangan polos dan tulangan ulir. Nah, yang polos itu simbolnya V, dan yang ulir itu dikasih huruf D. D itu dari kepanjangannya deform. Nah, kalau untuk baja yang polos, dia memiliki kekuatan yang di bawah baja ulir. Oleh karena itu, untuk besi polos, EV-nya itu sama dengan 2400 MPa. Sedangkan untuk besi deform atau baja ulir, FY-nya itu adalah 400 MPa. Nah, hati-hati bahwasannya di dalam dunia yang semakin maju sekarang, mutu baja tulangan tidak hanya terbatas pada 240 dan 400 MPa saja, tapi sekarang juga bermacam-macam ada. Bahkan sekarang itu pakai simbol U. Ada yang U36 dan seterusnya, ada U50 gitu dan seterusnya. Itu menandakan U itu ultimate gitu ya. Nah, nanti tegangannya bisa berbeda-beda. Itu. Tapi ini sementara di dalam kuliah kita pakai dua saja. Yang itu ya yang polos dan yang ulir, di mana yang polos FY-nya adalah 240 dan yang ulir adalah FY-nya 400 MPa. Gitu ya. Nah, sekarang CC. Nah, sebelum masuk ke CC itu konkret. Nah, sekarang seperti apa besar konkretnya ini? Nah, ini sekarang kita nekat ya, kita lanjutin ke papan sebelahnya. Nah, ini karena gambarnya terlalu besar dan kita masih butuh penjelasan lagi, lebih jauh lagi. Nah, kalau kita perhatikan rumus TS ini, AS itu apa sih? AS itu adalah luas. FY itu apa sih? FY itu adalah, ini dia, satuannya MPa. Maka dia adalah kekuatan, katakanlah kekuatan ya, mutu atau kekuatan. Nah, atau mutu. Berarti sekarang di sini waktu kita menghitung CC, juga kita harus tahu. CC berarti CC itu adalah luas, luas yang mana? Luas yang ini. Ini luas ini.